channel YouTube aku. Nah, Epi yang belum subscribe bisa di-subscribe. Jadi aku akan membagikan pengalaman aku kemarin, sebenarnya udah dari tahun lalu ya, yaitu tentang tindakan les, karena aku itu didiagnosa mempunyai ya suatu penyakit juga sih, namanya itu cervicitis chronis. Apa itu cervicitis chronis? Yaitu peradangan atau infeksi yang terjadi di mulut rahim. Peradangan yang terjadi di mulut rahim itu berlangsungnya sudah cukup lama, jadinya itu bisa didiagnosa sama dokter spesialis kandungan kalau itu sebagai cervicitis chronis, karena apa namanya, diperiksa ya pakai teropong itu, namanya apa sih, kolposkopi atau enggak apa gitu kalau nggak salah sih ya. Terus kenapa sih kok bisa memeriksakan diri ke dokter spesialis kandungan? Jadi ceritanya aku itu kan sama pasangan sebagai pejuang dua garis gitu kan. Setelah 4 tahun masa perkawinan seperti itu kan, pernikahan, kami itu sebenarnya itu tidak sengaja memutuskan program hamil. Karena aku pribadi itu mempunyai keluhan kayak keputihan itu banyak gitu. Warnanya itu putih, tapi kadang kalau nggak putih susu ya putih agak kekuning-kuningan, dan itu tuh bau gitu. Karena aku sendiri aja ngerasa nggak nyaman, jadi aku sering pakai yang namanya panty liner gitu ketika di tempat kerja ataupun di rumah, karena emang nggak nyaman. Kalau di rumah kan sedikit-sedikit kerasa nggak nyaman bisa ganti sama celana dalam, kalau di tempat kerja kan susah, makanya aku bawa panty liner. Terus keluar kayak bercak darah juga di keputihannya itu. Terus kadang memang kayak keluar darah di luar siklus menstruasi seperti itu. Dan kalau setelah berhubungan dengan suami gitu, kadang terasa nyeri. Karena keluhan-keluhan tersebut, saya sama suami memutuskan mengunjungi salah satu rumah sakit di Semarang, yaitu di Rumah Sakit Gunung Sawo. Memutuskan untuk periksa sekalian, pengennya itu promil sekalian gitu. Dari pemeriksaan pertama dari apa namanya, kolposkopi itu, kalau nggak salah namanya kolposkopi ya, itu dokternya bilang bahwa memang ada infeksi atau peradangan pada mulut rahim seperti itu, dijelaskan gitu kan. Terus itu tuh gambarnya juga di print, jadi bentuknya itu kayak apa ya, kayak sariawan kayak gitu. Jadi luka seperti ini. Ini pengambilan pertama kali gambar waktu aku periksa pertama kali. Aku dijelasin kalau ini itu ada yang apa, luka gitu. Oh, nama tindakannya tuh kolposkopi kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi kayak gini, jadi dokter itu sebelum menyarankan tindakan les itu aku dikasih obat dulu, obat yang diminum dan obat yang dimasukkan ke dalam vagina itu selama 2 minggu. Terus 2 minggu berikutnya itu dicek lagi masih dikasih obat lagi. Setelah genap 1 bulan untuk pemeriksaan yang ketiga kalinya, itu dicek itu kok masih dalam arti itu nggak ada perubahan sama sekali. Karena sebelumnya kan aku melakukan tindakan HSG ya, karena namanya program hamil kan harus cek apa namanya, saluran telur juga. Waktu itu dokter radiologinya itu sebenarnya itu udah bilang gitu kan, Mbak, ini ada anu ya, ada infeksi ya di sini ya. Iya, kapan kontrol lagi? Besok kayaknya dok. Coba konsultasikan lagi ke dokter spesialis kandungannya gitu. Ternyata sebelum aku ngomong aja, dokter spesialis kandungannya itu, dokter Lilin tuh udah bilang ke gini, kok nggak ada perubahan ya Bu? Enaknya gimana dok? Tindakannya harus diambil apa? Dokter menyarankan untuk tindakan les. Jadi aku itu inget banget, itu tuh hari Jumat. Aku periksa, terus kita berbincang kan, memutuskan yang terbaik apa gimana, kan aku sendiri juga ngerasa nggak nyaman. Kan
kalau cervicitis kayak gitu tuh rasanya tuh area vagina itu gatel gitu kan, dan sering iritasi. Aku pikir itu kayak keputihan, iritasi kayak gitu karena lembab mikirnya, karena badan aku kan juga gemuk ya, aku kan naik berat badan itu banyak di masa pandemi kemarin gitu kan, karena itu waktu pandemi gitu, berat badan naik kemungkinan banyak keringet dan lain sebagainya, mikirnya kayak gitu karena aku tuh kerja di pabrik garmen gitu kan, yang apa panas gitu, kalau siang itu pasti keringetan dan lain sebagainya, mikirnya kayak gitu. Aku tuh nggak pernah berpikir bahwa aku itu diagnosa cervicitis kayak gitu, nggak pernah mikir kayak gitu sama sekali. Dokter menyarankan untuk melakukan tindakan les. Jadi tindakan les itu seperti apa ya, operasi kecil, tindakan atau prosedur untuk pemotongan jaringan yang terinfeksi gitu. Jadi nanti jaringan yang terinfeksi itu nanti dipotong atau diambil. Nanti kalau udah diambil, baru jaringannya itu dikirim ke lab untuk dianalisa gitu kan, itu berbahaya atau enggak lesinya seperti itu. Dokter menjelaskannya di situ. Aku periksanya di salah satu rumah sakit swasta, pastinya tidak menggunakan BPJS. Jadi bayar ya, dari semua awal pemeriksaan sampai tindakan operasi yang harus saya lakukan gitu. Waktu itu kita berbincang-bincang sama bagian administrasinya untuk tanya gitu biayanya berapa gitu. Jadi aku tuh dulu tuh ambil paket untuk operasi les itu sebesar Rp9.500.000, belum termasuk tes darah sama antigen. Jadi di luar itu, antigen sama tes darah itu kita ada tambahan biaya. Untuk kamarnya itu dikasih kamar kelas 2. Menurut aku fasilitasnya udah oke lah kelas 2 kan. Lalu di rumah sakit itu udah bagus banget menurut aku. Jadi dulu aku itu datang jam berapa? Jam 10 sampai di rumah sakit. Jadi kan aku periksanya hari Jumat, hari Rabunya itu harus tindakan itu gitu, karena harus apa ya, mencari waktu yang tepat kan, dokternya juga hari itu ada jadwal atau enggak, jadi diputuskan sama tim administrasinya sana, kita udah konsul jatuhnya pada hari Rabu jam 12-an tindakannya gitu kan. Jadi aku disarankan untuk datang ke sana itu jam 10 siang. Itu aku udah puasa ya dari rumah. Dari pagi aku udah puasa, disuruh puasa dulu. Jadi aku sampai di sana langsung cek darah. Terus nunggu sebentar, setengah 12-an itu aku udah didorong di ruang operasi. Awalnya sih dokternya bilang biusnya itu nanti bius lokal gitu, karena operasinya itu kan termasuk operasi kecil seperti itu, jadi mungkin separuh gitu. Tapi setelah sampai di ruang operasi, ternyata aku tuh nggak sadar karena dibius total gitu kan. Karena kadang itu juga awalnya bius lokal bisa aja bius total, karena mungkin ada pertimbangan tersendiri dari tim dokternya. Jadi aku tuh masih ingat kayaknya jam 12 kurang 10 menit apa berapa tuh masih sadar, karena di depan aku itu aku udah tiduran gitu masih bisa lihat jam. Setelah itu kayaknya udah nggak sadar. Bangun-bangun tuh sekitar jam 2/4 udah di ruang pemulihan, belum ditaruh di ruang perawatan gitu kan. Setelah itu baru diantar dan istirahat sebentar. Terus jam berapa itu, jam 5:30 itu sudah persiapan untuk pulang. Jadi operasinya ya nggak ada setengah hari ya, cuma berapa jam aja sebenarnya, tindakannya itu mungkin sebentar. Jadi di rumah sakitnya itu dari jam 10 sampai jam 5:30. Jadi setelah operasi itu, karena aku nggak sadar, jadi aku nggak bisa cerita di operasinya di apa-apain, taunya cuma gambarannya aja, karena itu kan ada cervicitis kronis, berarti bagian yang terinfeksi itu diambil gitu kan, dipotong gitu, ekoter kan pakainya. Aku juga nggak tahu gimana ya, karena juga nggak sadar kan. Tetapi setelah operasi itu memang
aku kayak dipakein kayak pembalut dari sana dulu sebelum aku tuh ganti. Jadi waktu aku ganti tuh aku lihat itu kayak keluar kayak apa ya, kayak darah ya, mungkin kayak pendarahan gitu kan ya, karena dilakukan operasi gitu, operasi kecil, terus ada cairan yang keluar juga. Dan memang setelah melakukan tindakan les itu selama hampir 2 minggu itu memang keluar kayak darah, kayak ngeflag gitu. Awal-awal ya darah, terus cuma berapa hari itu keluarnya tapi volumenya dikit, nggak banyak, terus cairan berwarna kuning coklat gitu, terus keluar kayak ada kayak itu loh, apa namanya, tisu, kayak tisu kecil-kecil lah bentuknya seperti itu isinya apa aku juga nggak tahu, pokoknya keluar seperti itu dari vagina. Setelah operasi pun kita tetap dikasih obat ya, obat yang untuk diminum dan dimasukkan ke dalam vagina. Jadilah 1 minggu dari tindakan operasi itu kontrol kayaknya. Setelah itu baru 2 minggu kemudian dicek apakah lukanya udah kering atau timbul infeksi baru dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah setelah selang 1 bulan dicek lagi itu udah kering gitu lukanya, dan udah dinyatakan sembuh. Apalagi kan hasil dari jaringannya terinfeksi itu kan diambil, lesinya kan dicek di laboratorium, dan itu menunjukkan bukan lesi yang ganas mengarah ke kanker, itu bukan gitu. Jadi selama pemeriksaan dari awal periksa gitu kan, periksanya nggak hanya kolposkopi aja karena ada USG dan lain sebagainya, serta tindakan les ini untuk mengobati cervicitis kronis ini itu kalau aku total ya habisnya itu ya kurang lebih sekitar 13-14 jutaan gitu kan. Jadi sebenarnya penyebabnya itu banyak ya, kenapa aku itu bisa mengalami cervicitis gitu kan. Karena cervicitis itu bisa disebabkan oleh virus, bakteri, ataupun jamur. Bisa saja karena mungkin aku alergi produk-produk kimia seperti penggunaan tisu, terus penggunaan produk kewanitaan, dan lain sebagainya. Jadi itu penyebabnya itu banyak banget. Buat teman-teman kalau ngerasa gitu kan kok keputihannya itu kayak nggak wajar, udah abnormal, coba periksa aja, nggak apa-apa, nggak usah takut gitu. Karena aku itu sudah agak lumayan lama gitu kan mengalami gejala-gejala cervicitis ini semua gitu, nggak 3 bulan atau 4 bulan tuh nggak, udah hampir 1 tahun lebih mungkin ya aku ngalami hal tersebut gitu. Tapi aku tuh ngerasa apa ya, kayak nggak ngelegiwo gitu, nggak berasa gitu, paling ini aku kebanyakan makan ini ya, kebanyakan makan ini ya. Kan banyak mitos-mitos yang beredar kan di masyarakat kalau kebutuhan banyak gara-gara makan ini. Aku pikirnya itu seperti itu, ternyata aku didiagnosa cervicitis kronis gitu kan. Kenapa aku tuh milihnya di rumah sakit swasta waktu pemeriksaan awal ya, karena aku kan sekaligus promil juga sama suami. Itu karena aku kan posisinya itu kerja di pabrik. Jadi aku berangkat pagi, pulangnya sore gitu kan. Dan ketika aku itu cari-cari informasi di beberapa rumah sakit daerah gitu, pengennya sih aku di rumah sakit daerah kalau bisa pakai BPJS, tetapi kan tidak semudah itu kan, nggak semua ke cover seperti itu. Dan jam prakteknya para dokternya ketika di rumah sakit daerah itu aku kayak nggak bisa gitu loh, masa harus izin kerja terus gitu, karena aku kan mikirnya jangka panjang kan, namanya juga sambil promil ceritanya seperti itu. Karena jam praktek dokternya kayaknya aku tuh nggak bisa banget, dan bisanya itu hanya di beberapa rumah sakit swasta, kan banyak dokter yang prakteknya itu di atas jam 5 sore. Banyak sekali rumah sakit swasta yang dokter spesialis kandungannya itu prakteknya itu sore gitu, dan dokter androloginya. Jadi aku memutuskan untuk periksa di rumah sakit tersebut gitu kan.
Sebenarnya di Kabupaten Semarang sini itu juga banyak sekali dokter spesialis kandungan. Saya sih bersyukur gitu, saya tinggalnya di Kabupaten Semarang yang kalau ke kota Semarang itu bisa diakses dengan mudah, jaraknya juga tidak terlalu jauh, hanya memakan waktu kurang lebih mungkin setengah jam kalau enggak macet, karena kemarin itu saya waktu pandemi kan, jadi jalanan tuh sepi, cuma setengah jam aja udah sampai rumah sakit tersebut. Sebenarnya semua dokter itu bagus ya, cuma kan kita kadang mantep aja ke dokter ini ataupun ke dokter itu. Kalau saya sih awalnya memang memutuskan pertama kalinya itu waktu promil bulan apa itu ya, sebelum ke rumah sakit ini, ke salah satu dokter spesialis kandungan di sini. Cuma memang disarankan untuk periksa ke apa ya, ke lab Cito gitu. Jadi aku memutuskan ya udahlah, periksanya ke rumah sakit besar sekalian aja, biar aku itu nggak usah pergi ke lab luar gitu. Maunya itu kayak lab darah, cek sperma analisa, itu pengennya di situ, di satu tempat gitu, nggak usah berpindah-pindah. Jadi aku memutuskan ke rumah sakit tersebut seperti itu.